Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke. Sebelum mulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa sebelum pelajaran. Kepada ketua kelas, saya persilakan. Bapak guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa kami. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin kita dalam doa sebelum pelajaran. Baik anak-anak, saya akan mengecek kehadiran kalian dulu. Ketua kelas yang tidak hadir berapa orang? 3 orang. Pertama, Ursula Italia Sejong Lalu. keterangan. Sakit. Oke, sakit. Yang kedua, Angela Maricinona. Angela Maricinona, keterangan. Sakit. Terus yang ketiga, Antonius Sandi Jugua. Antonius Sandri Jihua, keterangan bagaimana? Sakit. Oke. Dari 17 orang siswa kelas 12, 3 orang yang tidak hadir dan 14 orang yang hadir. Dan yang tidak hadir keterangannya sakit semua. Oke, baik anak-anak. Saya mau tanya, apakah sudah siap untuk menerima materi pada hari ini? Sudah. Oke, sudah? Baik. Jadi materi hari ini yaitu tentang konsep wilayah dan perwilayahan. Dan saya meminta satu orang untuk hapuskan papan tulis. Baik anak-anak, dari kompetensi dasar yang mau dicapai pada pembelajaran hari ini adalah menganalisis konsep wilayah dan perwilayahan, di mana tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang konsep wilayah dan perwilayahan. Oke, sudah paham semuanya terkait dengan seperti apa kompetensi dasar yang ingin dicapai pada hari ini? Sudah? Jadi sekali lagi saya tulis, kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah menganalisis konsep wilayah dan tata ruang. Dan indikator yang ingin dicapai yaitu menjelaskan konsep wilayah dan perwilayahan. Baik anak-anak, istilah wilayah itu kerap sekali diungkapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Anda pernah bertanya, apa itu wilayah? Atau seperti apa itu wilayah? Sebenarnya wilayah ini sangat beragam. Ada yang fungsional dan ada juga yang tahu? Ada yang fungsional dan ada yang formal. Dan dari situ berbicara tentang wilayah juga berarti berbicara tentang suatu ruang di permukaan bumi yang memiliki ciri dan karakteristik sendiri yang bisa membedakannya dengan wilayah lain di sekitarnya. Dan ada beberapa komponen yang perlu diketahui. Yang pertama, wilayah itu ada yang sifatnya abiotik, ada juga yang sifatnya biotik, dan ada juga yang sifatnya kultural atau sering disebut dengan
budaya. Dan sama tanya kepada kalian semua, siapa di antara kalian pernah berjalan-jalan ke suatu tempat? Coba angkat tangan. Pernah berjalan ke suatu tempat? Pernah. Oke, jika kalian pernah berjalan-jalan ke suatu tempat atau menjelajahi suatu tempat, maka pada saat itulah kalian disebut dengan regionalisasi atau perwilayahan. Karena di sana kalian itu dituntut untuk melihat atau mengamati segala kenampakan-kenampakan atau fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh terkait dengan seperti apa pembelajaran kita pada hari ini, saya akan tunjukkan beberapa gambar kepada kalian untuk kalian amati secara bersama-sama. Di sini ada 6 gambar yang perlu saya tunjukkan kepada kalian. Kalian itu hanya melihat saja atau mengamati saja seperti apa kejadian-kejadian yang ada pada gambar. Yang pertama, silakan amati atau lihatkan gambar yang saya tunjukkan. Sudah? Sudah. Oke, gambar yang kedua. Coba lihat dan amati secara baik-baik gambar yang kedua. Sudah? Sudah. Oke. Gambar yang ketiga. Sudah? Sudah. Oke, kita masuk kepada gambar yang keempat. Coba amati sekali lagi tentang gambar yang keempat. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Gambar yang kelima. Amati kembali tentang gambar yang kelima. Apa kenampakan-kenampakan atau kejadian-kejadian yang terjadi yang ada pada gambar? Sudah? Sudah. Terus gambar yang terakhir. Silakan amati baik-baik. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Dari beberapa gambar ini atau dari ke-6 gambar ini, mungkin ada pertanyaan dalam benak Anda. Atau apa pertanyaan-pertanyaan yang menjadi refleksi atau yang menjadi persoalan setelah kalian mengamati gambar-gambar ini? Ada pertanyaan atau tidak? Ada, Pak. Ada. Kalau ada silakan angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, kita mulai dari nama siapa? Oke, Esti. Pertanyaannya, setelah kalian atau setelah kamu amati gambar tadi, apa pertanyaan yang muncul dalam benak kamu? Apa itu wilayah formal? Oke, apa itu wilayah formal? Apa itu wilayah formal? Yang kedua, satu kelas, silakan. Apa-apa saja contoh dari perwilayahan formal? Apa-apa saja contoh dari perwilayahan formal? Oke, apa-apa saja contoh dari perwilayahan formal? Oke, yang ketiga dari siapa? Oh, Efren, silakan. Apa-apa saja contoh dari perwilayahan fungsional? Oke, apa-apa saja contoh dari perwilayahan fungsional? Yang terakhir, yang keempat, silakan. Apa itu wilayah fungsional? Apa itu wilayah fungsional? Apa itu wilayah fungsional? Oke, baik anak-anak sekalian, ada 4 pertanyaan dari teman-teman kalian, yaitu yang pertama, apa itu wilayah formal? Yang kedua, apa-apa contoh dari perwilayahan formal? Yang ketiga, apa-apa saja contoh dari wilayah formal? Dan yang
apa itu wilayah fungsional. Maka dari itu, untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, maka saya akan bagikan kalian ke dalam 4 kelompok berdasarkan subtema dari pertanyaan masing-masing teman kalian tadi. Misalkan seperti ini. Yang pertanyaan nomor 1, dia masuk ke dalam kelompok 1. Yang pertanyaan nomor 2, dia masuk ke kelompok 2, dan seterusnya sampai pada pertanyaan keempat. Maka dari itu, saya minta Anda untuk membuatkan kelompok masing-masing seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa yang menjadi ketua kelompoknya adalah teman Anda yang bertanya. Bisa? Maka dari itu saya minta kepada kalian supaya bentukkan kelompok-kelompok yang terdiri atas 4 kelompok berdasarkan kelompok pertanyaan masing-masing. Silakan. Baik anak-anak, silakan carikan jawaban atau penjelasan terkait dengan beberapa pertanyaan tadi, dan silakan diskusikan ke dalam kelompok masing-masing untuk mencari seperti apa jawaban atau solusinya. Terus nanti setelah kalian diskusi dalam kelompok masing-masing, itu akan diakhiri dengan presentasi di depan kelas. Jadi 4 kelompok ini sebentar akan presentasi dia punya hasil diskusinya kepada teman-teman. Dan ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Selama beberapa menit kalian mengerjakan ini dalam kelompok, saya akan memberikan penilaian kepada kalian. Saya akan memberikan penilaian kepada kalian. Apakah kamu aktif dalam kelompok? Apakah kerjasama dalam kelompok? Terus apakah juga kamu ada tanggung jawabnya atau tidak dalam kelompok Anda masing-masing? Itu semua dinilai. Bisa Bang? Bisa. Bisa? Bisa.
Diskusi kelompoknya lagi 15 menit. Itu artinya 15 menit lagi semua hasil diskusi dalam kelompok akan dipresentasikan. Bisa Bang? Bisa.
Oke, 5 menit lagi.
Oke, baik anak-anak, waktu untuk diskusi sudah selesai. Jadi silakan kalian menghadap ke depan untuk mempersiapkan diri Anda masing-masing dalam kelompok untuk berpresentasi. Dan kesempatan pertama saya minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 saya persilakan. Selamat pagi, Bapak Guru dan teman-teman. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Langsung saja, wilayah formal atau formal region. Wilayah formal adalah suatu wilayah di muka bumi yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Wilayah formal yang sering disebut wilayah yang seragam atau infraregion. Wilayah formal pada umumnya didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi yang terdapat di muka bumi. Misalnya kondisi geografis, Jawa Barat bagian selatan merupakan topografi pegunungan yang berada di daerah subduksi lempeng. Wilayah formal ditandai oleh adanya asosiasi area yang bersifat fisik atau biotik. Teman-teman, itu saja hasil presentasi kami. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman kami berikan. Silakan. Apa itu asosiasi area? Asosiasi area adalah hubungan antara aspek-aspek alamiah sehingga melahirkan kondisi tertentu yang memungkinkan terjadinya wilayah formal. Baik, itu saja presentasi kami. Kami sampaikan terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dalam kelompok. Dan maka dari itu kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Pada adik-adik kelompok 1, saya persilakan untuk duduk kembali. Oke, kesempatan berikutnya saya persilakan kepada teman-teman kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 saya persilakan. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 2. Saya langsung saja. Wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah memiliki ciri kegiatan yang berhubungan dengan pusat kegiatan. Contohnya Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Wilayah fungsional sangat erat kaitannya dengan kejadian objek di permukaan bumi, seperti tanah longsor, erosi, gempa bumi, dan letusan gunung api. Pengelompokan wilayah lebih menekankan kepada suatu jenis atau karakteristik tertentu dari wilayah tersebut, seperti wilayah vegetasi, wilayah pertanian, atau wilayah fisiografi. Sedangkan menurut karakteristik khasnya, klasifikasi wilayah menunjukkan daerah tunggal dan memiliki ciri-ciri geografi yang bersifat khusus, terutama ditentukan oleh faktor lokasi dalam kiatnya dengan daerah lain. Baik Bapak Guru dan teman-teman, itu saja presentasi kami dari kelompok 2. Kalau ada bertanya, silakan. Oke, silakan. Apa tanda-tanda sehingga adanya wilayah fungsional? Wilayah fungsional ditandai dengan adanya arus kegiatan transportasi dan komunikasi yang menunjang pertumbuhan dari setiap wilayah tersebut. Baik teman-teman, itu saja presentasi kami. Sekian dan terima kasih.
Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dalam kelompok. Dan maka dari itu kita juga akan berikan aplaus kepada kelompok 2. Oke, kepada kelompok 2 saya persilakan untuk duduk kembali. Dan kesempatan berikutnya saya persilakan kepada adik-adik kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dalam kelompok. Baik, Bapak Guru dan teman-teman, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Contoh Perwilayahan secara Formal. Perwilayahan secara formal adalah perwilayahan yang didasarkan atas gejala atau objek yang ada di tempat tersebut atau perwilayahan berdasarkan kepada administrasi pemerintah. Beberapa contoh perwilayahan secara formal yaitu sebagai berikut. 1. Provinsi Nangro Aceh Darussalam NAD merupakan perwilayahan formal berdasarkan batas-batas yang jelas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 2. Daerah pertanian. 3. Daerah pegunungan merupakan perwilayahan formal berdasarkan pada morfologi berupa ketinggian dan kemiringan lereng. 4. Daerah hutan merupakan perwilayahan formal berdasarkan pada jenis vegetasi seperti hutan produksi dan hutan lindung. Teman-teman, itu saja hasil presentasi kami. Mungkin teman-teman dari kelompok lain ada yang mau bertanya. Silakan. Apa itu daerah pertanian? Baik. Daerah pertanian merupakan perwilayahan formal berdasarkan pada jenis tanaman dan pengelolaan lahan. Ada yang mau bertanya lagi? Ada? Baik, Bapak Guru dan teman-teman, itu saja hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, mari berikan aplaus untuk kelompok 3. Kesempatan terakhir saya berikan kepada kelompok terakhir yaitu kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kepada adik-adik kelompok 4 saya persilakan. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang contoh perwilayahan secara fungsional. Perwilayahan secara fungsional adalah perwilayahan yang didasarkan atas fungsi, asal-usul, dan perkembangannya. Beberapa contoh perwilayahan secara fungsional yaitu sebagai berikut. 1. Daerah konservasi adalah penamaan perwilayahan secara fungsional karena penamaan ini didasarkan pada fungsi atau peruntukannya bahwa daerah tersebut sebagai daerah yang harus dipertahankan fungsinya. 2. Daerah satelit adalah penamaan perwilayahan secara fungsional karena penamaan ini didasarkan pada fungsi daerah tersebut sebagai penyangga agar penduduk dan kegiatannya dapat disebar ke kota-kota kecil yang ada di sekitar kota utama. 3. Daerah penyangga adalah penamaan perwilayahan secara fungsional karena penamaan ini didasarkan pada fungsi daerah tersebut sebagai pelindung atau penyangga bagi daerah yang lain. 4. Daerah resapan. Baik teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, pada kesempatan kami persilakan. Silakan. Dari diskusi kalian, saya dengar ada tentang daerah resapan. Saya mau tanya kalian, apa itu daerah resapan? Baik, daerah resapan adalah penamaan perwilayahan secara fungsional karena penamaan ini didasarkan pada fungsi daerah yang dijadikan sebagai daerah resapan air hujan. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Baik teman-teman dan Bapak Guru, itu saja hasil presentasi kami hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, mari kita juga berikan aplaus kepada teman-teman kelompok 4. Oke, baik anak-anak sekalian, terima kasih karena telah mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Dan maka dari itu saya minta kesediaan kalian untuk sekali
pembelajaran tentunya ada kesimpulan dari sebuah pembelajaran itu atau terkait dengan materi yang sudah kita bahas secara bersama-sama. Maka dari itu pada kesempatan ini kita akan simpulkan secara bersama-sama seperti apa materi yang sudah kita bahas secara bersama-sama. Saya mau tanya, apakah di antara kalian bisa menyimpulkan secara singkat terkait dengan materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini? Ada? Ada. Kalau ada angkat tangan. Oke. Nama siapa? Ori. Oke. Nama lengkap? Agustina Oriati Gunes. Oke, Gunes, silakan. Wilayah merupakan bagian atau ruang di permukaan bumi yang memiliki batas-batas dan ciri-ciri tersendiri berdasarkan lingkungan pengamatan yang didasari oleh fenomena atau ketampakan alam tertentu, di mana setiap wilayah memiliki fenomena yang berbeda-beda, seperti karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Fenomena tersebut dapat berupa potensi yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan hidup manusia. Oke, terima kasih kepada Agustina Oriatides yang telah menyimpulkan secara singkat terkait dengan materi kita hari ini. Oke, bagus. Yang lain siapa lagi? Oke, nama lengkap siapa? Alberto Karnati. Alberto Karnati, silakan. Wilayah adalah suatu area dengan lokasi spesifik dengan dalam aspek tertentu yang berbeda dengan area lainnya. Wilayah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wilayah yang seragam, formal, dan wilayah fungsional, serta contoh kewilayahan secara formal identik dengan kegiatan pertanian. Oke, baik. Terima kasih kepada Alberto yang telah menyimpulkan secara singkat terkait dengan materi kita hari ini. Dan saya ingin menambahkan kesimpulan dari kedua teman kalian tadi bahwa yang pertama, wilayah formal itu berarti suatu wilayah yang ada di ruang permukaan bumi. Seperti apa wilayah tersebut pasti sudah kita ketahui secara bersama-sama karena sifatnya begitu beragam. Ada yang wilayah itu secara formal dan ada juga secara fungsional. Di sisi lain, berbicara tentang kedua wilayah ini, ada wilayah formal dan fungsional, tidak terlepas dari kita juga berbicara tentang seperti apa itu regional atau terkait dengan perwilayahan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Pertama, berbicara tentang wilayah formal itu erat kaitan dengan berbicara tentang sektor pertanian atau sektor agraris, di mana sebagian besar wilayah formal itu identik dengan wilayah pedesaan. Segala bentuk kegiatan-kegiatan pertanian akan berlangsung pada wilayah ini. Kemudian pada wilayah fungsional itu erat kaitan dengan wilayah perkotaan, dan itu akan bersifat pertama dikaji dari segi asal usulnya kalau wilayah fungsional, terus sejarah kenapa sampai ada itu wilayah, dan berbicara tentang wilayah fungsional itu erat kaitan dengan seperti apa kegiatan-kegiatan perindustrian, kegiatan-kegiatan perekonomian, perdagangan, terus kegiatan jual beli, itu semua berlangsung dalam wilayah fungsional. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui dalam wilayah formal, itu terdapat kesamaan atau persamaan atau juga terdapat keseragaman yang terdapat di wilayah formal. Saya mau tanya kepada kalian, apa-apa saja yang menjadi persamaan, kesamaan atau keseragaman pada wilayah formal itu sendiri? Ada yang tahu? Oke, silakan, Efren. Yaitu topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Oke, jadi terima kasih pada Efren yang telah menjawab pertanyaan dari sana. Sekali lagi saya katakan, ada persamaan atau keseragaman yang terdapat di wilayah formal. Yang pertama adalah topografi, yang kedua adalah jenis batuan, yang ketiga adalah iklim, dan yang keempat adalah vegetasi. Jadi itulah kesimpulan-kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas bersama. Dan untuk memperdalam kembali terkait dengan
seperti apa materi kita pada hari ini atau seperti apa pembelajaran kita pada hari ini, maka dari itu saya akan berikan tugas kepada kalian. Dan tugas ini langsung dikumpulkan memang sebentar, terdiri dari 3 nomor pilihan ganda dan 2 nomor SHS. Dan Anda mengerjakannya selama 10 menit. Bisa? Bisa, oke. Sekali lagi saya katakan, kalian kerja tugas ini langsung dikumpulkan dalam rangka memperdalam kembali terkait dengan materi atau pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, waktu Anda untuk mengerjakan tugas ini adalah 10 menit. Dan dalam mengerjakan tugas ini, saya minta kepada anak-anak semua untuk kembalikan kepada posisi semula atau tempat duduk semula. Oke, silakan.
Oke, lagi 5 menit. Waktu Anda mengerjakan tugas lagi 5 menit waktunya. Jadi artinya 5 menit lagi semua tugas dikumpulkan. Oke, 1 menit lagi waktu Anda untuk mengerjakan tugas tersebut. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Jadi artinya lagi 1 menit pekerjaan Anda itu dikumpulkan kembali. Baik, waktunya sudah habis. Silakan kumpul tugas Anda masing-masing. Saya minta satu-satu untuk bawa ke depan. Mulai dari bagian kiri saya. Oke. Satu-satu. Terus susun.
Oke, silakan kumpul. Baik anak-anak, masih semangat? Masih. Benar atau tidak? Masih semangat? Masih. Oke, pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini saja, dan harapan saya setelah pulang sebentar Anda bisa mendalami sekali lagi terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, dan harapan saya juga sebagai guru geografi pada hari ini sampai di rumah Anda tetap ingat pada tugas pokok Anda sebagai seorang peserta didik, yaitu tentang apa? Apa tugas pokok kalian? Jadi itulah tugas pokok Anda, tidak ada selain dari itu. Dan sekali lagi yang menjadi tugas pokok Anda adalah belajar, tidak ada yang lain. Dan saya juga minta untuk persiapkan diri Anda untuk materi pertemuan minggu depan, yaitu terkait dengan perencanaan tata ruang. Jadi sekali lagi saya katakan, persiapkan diri Anda untuk mengikuti materi atau pertemuan minggu depan, yaitu terkait dengan perencanaan tata ruang. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita, karena tadi diawali dengan doa sebelum pelajaran, maka kita juga akan mengakhirinya dengan doa. Maka dari itu saya minta kesediaan balik kelas untuk mengantar kita dalam doa mengakhiri kegiatan atau pelajaran kita pada pagi hari ini. Kepada ketua kelas, saya persilakan. Bapak guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Salam Maria, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kematian. Oke anak-anak, terima kasih kepada ketua kelas yang telah mengantar kita dalam doa setelah pelajaran. Dan maka dari itu kita juga akan meninggalkan kelas. Dengan terakhirnya doa tadi berarti berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.